Pagi adik-adik kelas 7. Apa kabarnya? Lama tidak berjumpa ya. Hampir kita tadi berjumpa 2020, jumpa lagi 2021. Berarti hampir setahun ya. Mungkin gitu ya. Oke, hari ini kita akan jumpa dalam PJJ IPA. Tapi yang fisikanya. Bapak akan membawakan topik energi dalam sistem kehidupan. Ini gambar apa ini ya? Ini seperti lingkaran berputar ya. Ini dia kayak di depan itu ya, halilintar ya. Ada nggak kaitannya ini dengan konsep energi? Nanti kita lihat ya. Oke, kita lihat tujuan pembelajarannya. Ada 4. Pertama, kalian dapat mendeskripsikan konsep energi dengan benar. Terus kalian dapat menjelaskan cara memanfaatkan sumber energi terbarukan untuk memaksimalkan usaha. Terus kalian dapat menjelaskan cara menghemat sumber energi tak terbarukan. Dan kalian dapat mengkaitkan aplikasi berbagai jenis energi dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut. Apa itu energi? Ini kamu amati seseorang sedang berlari ya. Kalau dia berlari butuh apa ya? Pasti nanti dia butuh energi ya. Dia akan butuh energi ini. Dari mana diperoleh dia? Nah, ini ada makanan di sini ya. Ini makanan sedikit saja bila perlu. Mungkin ya kayak snack-snack ringan lah ya. Ada ini makanan untuk 2-3 porsi. Sama dengan ini. Ini 3-5 porsi. Ini semua adalah untuk menghasilkan energi. Nah, energi itu digunakan orang ini kan. Nah, kalau begitu apa itu energi kira-kira? Nah, energi itu adalah kemampuan melakukan usaha, kerja, atau melakukan suatu perubahan. Jadi orang ini melakukan kerja loh, ini usaha. Dia berlari, dia bekerja kan. Otot-ototnya semua bekerja, berarti butuh energi. Kita lanjut. Energi. Nah, ini ada 3 gambar. Ini gambar mengangkat besi, berarti dia membutuhkan energi juga. Ini orang main basket, ini butuh energi juga. Nah, ini orang sedang membaca, ini juga butuh energi ya. Nah, kalau begitu apa satuan energi? Satuan energi menurut standar saya itu joule ya. Ini joule. Satuan yang lain boleh kita lihat ini, misalnya kalori. Ada konversinya ya, 1 joule 0,24 kalori. 1 kalori 4,2 joule. Biasanya kalau kalori itu dia energi makanan ya. Nah, saya mau ngetes dulu. Kalau dia 1 kalori 4,2 joule, berarti kalau 5 kalori berapa joule kira-kira? Ayo. Ini berapa joule? Nah, kalau 1 kalori 4,2 berarti 5 kalori 5 kali 4,2 joule ya kan. Nah, berarti ini sama dengan 5 kali 2 10, 0, 1 sini. 5 kali 4 20 tambah 1 21. Ada desimalnya 1 kan? Desimalnya. Berarti 5 kalori itu ternyata 21,0 joule atau 21 joule. Seperti itu mengubahnya kan? Gampangnya. Kita lanjut. Sumber energi itu banyak. Jadi misalnya kalau kamu perhatikan seperti ini, gambar ini dia ada kemasannya, ini labelnya. Jadi sumber energi itu misalnya di kemasan itu ada tertulis kolesterol 150 mg, sodiumnya berapa. Sodium itu ya zat gulanya ya, atau garamnya ya. Total karbohidratnya berapa, proteinnya berapa, dan lain. Ada dia deskripsi dari makanan tersebut ya, nutrisi tersebut. Kita lanjut. Jadi makanan itu nanti menghasilkan energi kimia. Nah, energi kimia itu digunakan melakukan aktivitas. Namanya energi otot ya. Oke, kita masuk ke sumber energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan itu apa? Kenapa ada solar habis, premium habis? Berarti sumber energi tak terbarukan itu nanti sumbernya akan habis.
sumber akan habis. Iya, suatu waktu dia akan habis. Contoh di sini, maaf, solar habis. Ini kan dia produk dari minyak bumi. Jadi minyak bumi itu suatu saat akan habis ya. Contoh apalagi, misalnya batu bara ya. Oke, kita lanjut. Berarti kalau ada sumber energi tak terbarukan, berarti ada sumber energi terbarukan. Nah, coba perhatikan apa ini? Ini solar panel atau panel surya ya. Panel surya itu dia memanfaatkan cahaya matahari ya. Cahaya matahari itulah nanti yang dirubah ke energi listrik, energi matahari ya. Jadi dia cahaya matahari kena ke panel surya ini, dihasilkan nanti sini energi listrik. Nah, energi listrik itulah yang dimanfaatkan nanti menghidupkan televisi. Ini disalurkan lagi sini ya. Nah, kalau kamu di Indonesia itu masih jarang ya. Bapak pernah jalan-jalan itu ke Bandung, itu ada beberapa daerah itu rumah-rumah itu udah pakai panel surya loh. Jadi listrik PLN jadi tidak berguna di situ ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya warga Jakarta juga pakai panel surya. Bagaimana prosesnya? Itu nanti di tingkat SMA kita pelajari ya. Jadi ibaratnya ini nanti cahaya matahari itu kena ke panel surya. Nanti panel surya itu nanti mengisi, ada nanti energi listrik itu disimpan dulu dia di konverter ini. Iya, kayak ngecas HP gitu. Baru nanti dimanfaatkan ke alat-alat listrik yang lain. Kita lanjut. Berarti kalau sumber energi terbarukan ini sumbernya tidak akan habis ya. Masih lama lah habisnya. Contoh cahaya matahari ya. Ini. Oke, lanjut ya. Bentuk-bentuk energi. Bentuk energi itu misalnya kita perhatikan gambar di sini ya. Ada seseorang melemparkan benda turun. Orangnya terpental. Ini hanya karikatur ya. Tapi ada kaitannya ini. Ini kan ada perbedaan ketinggian mereka ya. Ini ketinggian. Berarti kalau begitu apa itu energi? Bentuk energi pertama kita lihat itu energi potensial. Nah, maka energi potensial itu berkaitan dengan tadi nih, ketinggian. Energi yang memiliki suatu akibat posisi atau ketinggian ya. Ketinggian atau nanti kedudukannya. Apa yang mempengaruhi besar energi potensial? Nah, yang pertama nanti masanya, massa dalam kilogramnya. Massa itu berat benda ini. Terus gravitasi, nanti kan udah belajar gravitasi ya. Gravitasi itu yang membuat benda itu jatuh. Kalau kita benda lepas, dia akan jatuh kemana? Bukan ke atas ya, ke bawah. Itu yang menariknya gravitasi. Terus ketinggiannya ya, semakin tinggi, bagaimana energi potensialnya, semakin pendek dia tempatnya, energi potensialnya bagaimana. Maka rumus energi potensial itu tidak lain dipengaruhi yang tadi, massa, gravitasi, dan ketinggian. Nah, ini dia rumusnya. Massa itu M kali gravitasi kali ketinggian. Ketinggian itu selalu diukur dari tanah ya, dari permukaan. Ini satuan-satuannya ya. Nah, coba kita lihat dulu contohnya. Satu soal. Ada sebuah benda bermassa 2 kg, berada pada ketinggian 2 meter. Jika gravitasi 10, tentukan energi potensial benda. Contohnya inilah benda itu. Ketinggiannya 2 meter ya. Masanya 2 kg ya. Atau ini seperti yang saya buat ini nih. M-nya 2 kg, ketinggiannya 2 meter, diukur dari permukaan tanah. Berapa energi potensialnya? Rumusnya ini kan Mg kali H. Masanya 2 kali gravitasi 10 kali ketinggiannya 2 kali 10 20 kali 2 40 joule. Berarti salah nggak ini? Salah. Nah, berarti harus jawabannya berapa? Nah, 2 kali 2 4 kali 10 40 joule harusnya ya. Oke, itu ralat ya. Seperti itu dia yang nomor contoh soalnya, yang energi potensial. Oke, sudah bisa ya.
Nanti satuannya ini nanti bisa gram juga, bisa senti. Nanti kita lihat aplikasi soal ini di materi selanjutnya. Amati gambar berikut. Ini mobil balap ya, mobil balap. Nah, kira-kira dari mobil balap ini besaran apa yang dapat kita amati? Yang pertama masanya nih, beratnya nih ya. Jadi massa berkaitan nanti dengan berat ya. Kan ada beratnya mobil balap ini. Terus kecepatannya, kelajuannya. Maka kecepatan itu apa artinya? Sini ada mobil apa ini? Mobil polisi ya. Kecepatan itu adalah jarak tempuh S ya, dibagi waktu. Jadi jarak bagi waktu. Saya mau tes dulu. Kalau jaraknya itu 200 meter, waktu tempuhnya 5 detik. Berarti berapa kecepatannya? Ayo, siapa yang tahu? Nah, berarti nanti kecepatannya masuk ke rumusnya jarak bagi waktu. Jaraknya tadi berapa? 200. Waktunya 5. Berarti kecepatannya 20 bagi 5, 4 tambah 1 rollnya 40 dalam satuan meter per second. Seperti itu kecepatan ya. Kita lanjut. Kalau gitu, apa itu energi kinetik? Energi kinetik itu sangat nanti berkaitan dengan kecepatan. Energi yang dimiliki suatu benda yang bergerak, berarti pasti memiliki kecepatan. Kalau bendanya diam, berapa ya energi kinetiknya? Kalau diam kan nggak ada kecepatannya ya, berarti energi kinetiknya 0, gitu ya. Berarti apa itu energi kinetik rumusnya? Dipengaruhi tadi massa di kecepatan kuadrat. Jadi nanti ini sama aja dengan gini, energi kinetik setengah kali massanya kali kecepatan gitu ya. Ini satuannya. Kita lanjut. Contoh soal. Ini ada mobil bermassa 500 kg, kecepatannya 20. Berapa energi kinetiknya? Atau tentukan energi kinetiknya. Kita lanjut. Ini mobilnya ya, udah berlari. Berarti yang diketahui tadi massa 500, kecepatan 20. Berarti setengah kali massa kali V kuadrat, setengah kali 500 kali 20 kuadrat. 20 kuadrat itu berapa ya? 20 kali 20, 400. 400 bagi 2 berapa ya? Berarti energi kinetiknya 200 dong sini ya. Ini 1. 2 bagi 2, 1. 400 bagi 2, 200. Berarti 500 kali 200. 5 kali 2, 10 ini. Tambah nolnya nih, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 100.000 joule. Gampang ya? Kita lanjut. Ini ada nanti potensial, energi potensial dan kinetik. Coba perhatikan. Ini nanti disebut dengan konsep potensial dan kinetik energi itu gabungannya energi mekanik ya. Ini nanti di pertemuan berikutnya gitu. Jadi ternyata kalau benda itu bergerak dari suatu lintasan ini, nanti kadang-kadang yang ada energi potensialnya ya, ada ketinggiannya, ada kecepatannya. Nanti ada perubahan ya, energi potensial makin naik. Terus kalau dia turun, ini turun energi potensialnya ya. Tapi nah coba kalau gini kan naik, energi kinetiknya mengecil, energi potensialnya naik besar. Tapi turun, energi potensialnya turun, energi kinetiknya bertambah. Nah, ini juga nanti. Itu kaitannya ke energi mekanik. Nanti di pertemuan berikutnya kita coba jelaskan secara lebih jelas ya. Kita lanjut. Nah, sumber energi yang ketiga itu energi kimia ini. Energi kimia untuk baterai. Baterainya lowbat, harus dicas ya. Terus sumber energi yang lain misalnya ini energi kalor atau panas. Ini seseorang yang mensetrika ya. Ini porno ini ya. Porno kamu. Porno ya. Nah, ini hanya cuman ilustrasi gambar. Energi panas menyetrika. Ini energi cahaya, energi listrik. Ya, energi listrik ya. Kita lanjut, sumber energi yang lain itu energi bunyi. Ini speaker ini ya. Ini speaker menghasilkan bunyi ya, dari sumber bunyi. Terus apa lagi? Ini energi nuklir. Energi nuklir itu nanti dihasilkan apa? Yuk. Ini biasanya energi nuklir itu dihasilkan zat
radioaktif. Energi nuklir ini salah satu energi yang terbarukan. Artinya sumbernya ini dia belum habis. Tapi bisa juga nanti tak terbarukan ya. Tapi dia energi nuklir itu sekarang lagi dikembangkan ya. Nah, ini dia nanti sistem kerjanya di sini. Kita lanjut ya. Transformasi energi itu maksudnya perubahan energi ya. Jadi perubahan energi ataupun energi itu bisa berubah dari mana. Contoh ini energi listrik tadi ya. Nah, energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Nanti kita lihat lagi contoh yang lainnya. Bisa nanti kalau menyetrika tadi energi listrik menjadi energi kalor atau panas. Kalau orang main gitar, ketika memetik kan itu energi otot berubah menjadi energi bunyi atau energi kinetik ya. Jadi seperti itulah materi kita. Nanti ada tugas-tugasnya, boleh dikerjakan di Google Form-nya. Terima kasih atas perjumpaan hari ini. Semoga ini bermanfaat. Selamat pagi.